Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku pengen sharing dengan kalian tentang bagaimana aku mendapatkan tawaran pekerjaan di tengah pandemi. Nah, jadi aku itu datang di kota Madrid, Spanyol pada bulan September 2017 untuk tujuan melanjutkan studi S2. Nah, S2 aku itu sebenarnya programnya hanya 1 tahun, tapi karena aku waktu itu ada satu mata kuliah yang fail dan aku juga punya agak kendala di administrasi, jadi aku menyelesaikan S2 aku dalam waktu 2 tahun. Nah, di bulan September 2019 kemarin aku lulus S2, terus aku sempat bekerja secara freelance karena aku masih menggunakan visa pelajar. Nah, waktu itu kan ada satu portal di mana kita bisa menawarkan orang-orang untuk mengajarkan bahasa. Di situ juga calon muridnya itu mencari guru bahasa. Nah, portal ini namanya Tus Clases Particulares. Nah, waktu itu aku iseng posting iklan kalau aku native Indonesian dan aku mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, waktu itu di bulan Desember 2019 ada yang kontak aku dan bilang kalau dia pingin belajar bahasa Indonesia secara serius sama aku gitu. Terus akhirnya aku disuruh ke rumahnya dan aku di situ mulai ngajar bahasa Indonesia ke beliau dan ke anaknya yang paling bungsu. Nah, beliau sendiri sebelumnya belum punya basic bahasa Indonesia sama sekali. Jadi kita ngajarinnya benar-benar dari nol. Anaknya juga demikian, kita ngajarinnya benar-benar dari basic. Nah, kenapa ibu ini mau belajar bahasa Indonesia? Karena beliau punya satu perusahaan di Barcelona yang pabriknya itu ada di Bekasi dan Surabaya. Jadi beliau itu setiap tahun rutin mengunjungi Indonesia selama 3 kali dalam setahun. Jadi dari bulan Desember 2019 itu aku udah mulai rutin nih mengajar bahasa Indonesia kepada beliau dan anaknya. Selain itu, aku juga sering diminta bantuan untuk menerjemahkan dokumen-dokumen di perusahaan beliau. Terus aku juga suka diminta untuk bantu-bantu gitu di kalau misalnya ada kesulitan dalam masalah bahasa, aku sering ditanyain gitu loh sama beliau gitu. Ini artinya apa? Ini maksudnya apa gitu. Kita kalau bikin surat ini tuh contohnya gimana gitu. Jadi udah mulai dalam lingkup pekerjaan juga. Nah, jadi sebelum pandemi aku itu mengajar di rumah beliau dan juga di kantor beliau itu secara face to face. Tapi sesudah pandemi beliau meminta untuk seluruh kelasnya itu kita adakan secara online aja. Nah, singkat cerita di sekitaran bulan Mei 2020 kemarin, aku kan udah mengajar ke beliau selama kurang lebih 6 bulan. Nah, aku merasa cocok sama beliau. Aku juga udah kenal dengan keluarganya, kenal dengan karyawan-karyawannya juga gitu. Jadi, aku merasa kenapa tidak aku coba bertanya untuk diberikan kesempatan lebih gitu. Mungkin mungkin aja bisa dibuatkan kontrak secara kontrak yang resmi ya, maksudnya bukan freelance lagi. Soalnya kan aku juga statusnya masih pelajar dan visa pelajar, dan untuk bekerja secara legal itu kita harus membutuhkan sponsor yang mau buatin kita kontrak kerja gitu. Nah, lalu tak lama setelah itu, beliau dan juga seluruh direksi perusahaan tersebut, jadi perusahaan itu memang perusahaan keluarga, akhirnya setuju untuk mengontrak aku sebagai salah satu dari bagian perusahaan tersebut gitu. Jadi aku diminta untuk kirimin semua dokumen-dokumen aku kayak paspor, terus ijazah aku karena ijazah S2 aku belum ada, jadi aku kirimin semacam surat tanda kelulusan sementara dulu gitu yang aku dapat dari kampus.
Terus dari situ, nah aku melihatnya ini sebagai satu kesempatan ya. Jadi di bulan Mei itu juga aku bilang ke beliau gitu kalau aku senang gitu kerja sama beliau, aku juga senang em, kerja sama anaknya, aku juga senang dengan udah kenal dengan beberapa dari karyawan beliau gitu. Jadi waktu itu beliau nggak langsung mengiyakan sih, jadi kayak dia bilang oh iya nanti aku pertimbangkan dulu dengan ada beberapa pihak lah gitu. Terus sekitar 3 minggu kemudian aku dihubungin lewat telepon sama beliau dan beliau bilang kalau beliau sama suaminya yang kebetulan juga bekerja sebagai salah satu direksi di perusahaan tersebut mau interview aku gitu, mau kayak kenal aku lebih lebih dekat gitu untuk lingkup kerjaan. Nah, lalu waktu itu karena situasi di Spanyol sedang lockdown, jadi interviewnya dilakukan lewat Skype. Waktu itu interviewnya sih nggak ribet ya, jadi kayak cuma ditanya-tanya seputar biodata aku, terus mereka cerita sedikit tentang company profile-nya mereka. Jadi company ini bergerak di bidang veterinary supplies. Jadi mereka itu supplier bahan-bahan makanan pakan ternak gitu. Nah, untuk proses penerbitan visa kerja sendiri memang syaratnya lumayan ribet ya. Tapi kalau menurut aku sih kayak lebih demanding itu ke dokumen-dokumen yang diminta dari sisi perusahaannya gitu, bukan dari sisi aku gitu. Jadi dari pemerintah tuh, dari apa ya, kayak foreign office tuh yang lebih ditekankan atau yang lebih diminta itu dokumen-dokumen dari si perusahaannya gitu. Jadi mereka harus ngebuktiin kalau perusahaan ini tuh nggak punya utang ke pemerintah, terus perusahaannya emang benar-benar ada gitu. Nah, dari situ karena proses dokumen untuk meng-hire karyawan dari luar Spanyol dan luar Uni Eropa itu lumayan ribet, jadi aku memutuskan untuk aku pakai jasa pengacara. Jadi aku sama perusahaan ini tuh masukin dokumen-dokumennya itu lewat jasa pengacara. Jadi kita nggak perlu yang kayak bolak-balik ke foreign office untuk mengurus dokumen-dokumen aku. Jadi langsung disubmit lewat pengacara. Dan itu menurut aku lebih gampang sih. Soalnya kita nggak perlu khawatir ada kesalahan. Soalnya pengacara yang aku hire juga ini emang spesialisnya di masalah-masalah imigrasi, jadi kita nggak perlu khawatir, mereka udah emang ahlinya, udah tahu step by step apa yang harus kita lakuin gitu. Apalagi kalau perusahaan itu mau mengontrak calon pekerja yang bukan berasal dari Spanyol ataupun dari negara Uni Eropa lainnya, yang tentunya syarat dan ketentuannya itu pasti berbeda dan jauh lebih rumit dibandingkan mereka akan meng-hire karyawan lokal. Nah, puji Tuhan di awal bulan Oktober kemarin aku dikasih kabar dari pengacara aku kalau resident permit yang aku ajuin itu, visa-visa yang aku ajuin itu diterima. Nah, puji Tuhan di akhir bulan September kemarin pengacara aku telepon aku dan kasih tahu kalau permohonan visa aku itu sudah diterima, sudah di-approve oleh Foreign Office di Spanyol, dan sekarang lagi proses untuk penerbitan visa. Tapi memang karena pandemi jadi agak, karena lagi lockdown juga jadi agak terkendala sedikit. Tapi kalau menurut lawyer aku sah-sah saja kalau misalnya aku mau freelance dari sekarang gitu. Aku emang udah freelance juga dari beberapa bulan lalu sama mereka, tapi memang masih under the table gitu. Jadi belum kontrak yang ada hitam di atas putihnya gitu. Jadi mau bilang gak nyangka sih aku dari yang tadinya mengajar bahasa gitu, terus akhirnya bisa dipercayakan untuk bekerja sama, bekerja dengan mereka gitu. Jadi kayak networking itu menurut aku sangat penting, apalagi kalau kalian memang mau serius untuk bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara yang perizinan visa untuk orang asingnya itu nggak mudah gitu, seperti di
beberapa negara Uni Eropa gitu. Jadi sekian sharing dari aku, semoga membantu, semoga videonya bermanfaat. Bye bye.